Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, baik-baik. Oke, baik adik-adik semuanya dan kakak-kakak semua, gimana kabarnya selama pasca COVID-19 ini? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Oke, lanjut aja. Langsung aja kakak perkenalkan diri kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Maulana Yusuf, biasa dipanggil Kamaul. Oke, langsung aja kakak di sini ingin membahas tentang materi sejarah kepramukaan. Apa sih sejarah kepramukaan? Nah, di sini yang pertama kakak ingin menjelaskan tentang sejarah kepramukaan Indonesia. Nah, sejarah kepramukaan Indonesia itu pada awalnya namanya itu bukan kepramukaan ya. Jadi pramuka itu dulunya itu terbentuk itu banyak kepanduan. Dulu itu namanya itu kepanduan-kepanduan, di Indonesia itu banyak kepanduan. Pada tanggal 28 Oktober 1928 itu pramuka masuk ke Indonesia atau dulu kepanduan. Oke, pada awal 28 Oktober 1928 disitulah pramuka masuk ke Indonesia karena banyak nama kepanduan-kepanduannya. Jadi pada tanggal 9 Maret 1961 diserentakin lah, dijadikan satu oleh Presiden Insinyur Soekarno-Hatta, dibentuklah, mengumpulkan segala tokoh-tokoh kepanduan yang ada di Indonesia, dibentuk menjadi satu, yaitu menjadi yang namanya itu Gerakan Pramuka. Jadi menjadi satu nama, yaitu Pramuka. Apa sih Pramuka itu? Kepanjangannya, Pramuka itu adalah Praja Muda Karana, yang dimana artinya itu praja. Praja itu yang artinya itu manusia. Muda itu seorang yang berjiwa muda, dan Karana itu seorang yang berkarya. Jadi Praja Muda Karana itu yaitu manusia yang berjiwa muda untuk berkarya memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti itu adik-adik semua. Oke. Dan di sini setelah dikumpulkan para tokoh-tokoh kepanduan gerakan yang ada di Indonesia, langsung diterbitkanlah keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1951 pada tanggal 5 April tahun 1961. Oke, ini sejarah tentang kepramukaan Indonesia. Dan Bapak Pramuka Indonesia itu disebut itu namanya itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Dan di sini beliau itu mengikuti rapat kepanduan untuk membentuk satu kepanduan, yaitu menjadi satu kepanduan kepramukaan. Ini secara singkat sejarah pramuka Indonesia. Oke, lanjut kita langsung menuju ke sejarah pramuka dunia. Oke, ini ada foto ya. Foto ini yaitu pasti kakak-kakak semua yang sudah SMP maupun SMA pasti sudah mengenalnya. Ini foto Bapak Pramuka dunia, yaitu bernama Robert Stephenson Smith. Kalau kita ingin membahas tentang sejarah kepramukaan atau scouting yang sering disebut di dunia itu, tidak lepas dari yang namanya itu Robert Stephenson. Karena kenapa? Karena beliaulah yang sudah mendirikan scouting atau kepramukaan di dunia ini. Good job. Beliau itu seorang aparat negara di Inggris, suatu polisi. Beliau lahir pada 22 Februari tahun 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Dan ayahnya itu bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford, yang meninggal ketika Stephenson atau Baden-Powell ini masih kecil. Nah, pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Dan pengalaman tersebut itulah dijadikan buku. Bukunya itu yang bernama Scouting. Ya, di sini ada di samping. Namanya Scouting for Boys. Itu nama buku pramuka Baden-Powell yang pertama ya. Itu awalnya pramuka itu pada tahun
1908 itu hanya untuk laki-laki saja. Dan pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuan Baden Powell dibentuklah kepramukaan untuk perempuan. Jadi seperti itu. Jadi awalnya hanya laki-laki saja. Pas tahun 1912 barulah dibentuk kepramukaan untuk perempuan. Oke, dan juga di pramuka itu terdapat kode kehormatan. Jadi kita itu harus menjaga kode kehormatan pramuka. Nah, kode kehormatan pramuka itu terdapat ada 2 ya. Yang pertama, kode kehormatan pramuka itu ada yang namanya Trisatya. Trisatya nanti bisa dilihat di Google atau nanti ada di samping ya, ada di samping sini. Dan juga yang kedua itu ada Dasadharma. Nanti kalian bisa catat di bukunya masing-masing. Trisatya dan Dasadharma itu namanya kode kehormatan pramuka. Itu seorang pramuka itu harus menjiwai kode kehormatan pramuka ini. Seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung SMS di nomor bawah ini, nomor kakak yang di bawah ini. Oke. Tanya-tanya saja atau yang kurang jelas atau gimana. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.